pemilih, saat ini kita berada di Sekretariat Tim Seleksi untuk calon anggota KPU Kota Padang periode 2024-2029. Sebagaimana teman pemilih ketahui bahwa informasi terkait seleksi ini sudah diumumkan melalui website KPU Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu, dan sudah ada pendaftar yang mengajukan lamarannya untuk menjadi calon anggota KPU Kota Padang. Dan saat ini tahapannya sudah pada persiapan untuk penetapan hasil seleksi administrasi terhadap berkas yang sudah masuk ke Sekretariat Tim Seleksi. Nah, teman pemilih saksikan saat ini tengah berlangsung kegiatan di ruangan tim seleksi ini oleh panitia Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, dan nanti kita akan berbincang dengan salah satu anggota tim seleksi untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait perkembangan rekrutmen untuk calon anggota KPU Kota Padang periode 2024-2029. Oke teman pemilih, saat ini kita sudah bersama Sekretaris Tim Seleksi untuk calon anggota KPU Kota Padang periode 2024-2029 ya. Kita langsung saja dengan Bang Ulya. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Ulya tentang rekrutmen untuk calon anggota KPU Kota Padang ini. Mungkin teman pemilih ingin informasi lebih lanjut ya. Meskipun saat ini sudah di tahapan seleksi administrasi ya, dan sudah akan ditetapkan hasilnya. Mungkin Bang Ulya bisa cerita sedikit, ini karena ada beberapa komentar juga mungkin di media sosial kita katanya kurang informasi terkait rekrutmen anggota KPU Kota Padang ini. Padahal sudah ada konferensi pers ya. Mungkin Bang Ulya bisa cerita kronologisnya dari awalnya seperti apa. Jadi sejak kita ditetapkan sebagai tim sel oleh KPU RI, kemudian ada ruang dan waktu bagi masyarakat ya untuk memasukkan informasi terhadap rekam jejak tim sel. Ada sekitar berapa hari, itu 3 hari. Kemudian setelah itu kita dipanggil oleh KPU RI untuk pembekalan di Jakarta untuk persiapan seleksi calon anggota KPU Kota Padang ini. Jadi kita ada sekitar 2 hari ya pembekalan. Itu startnya bulan apa itu? Di dalam bulan ini juga, di dalam bulan Februari juga. Oh, Februari. Di awal Februari lah, di awal Februari. Karena kita kan di akhir Januari memasuki awal Februari. Jadi tanggal 2 Februari kita melakukan press conference, karena pada tanggal 2 Februari itulah mulai tahapan penerimaan calon anggota KPU Kota Padang. Jadi pada tanggal 12 itu adalah waktu pertama dimulainya pendaftaran calon komisioner Kota Padang. Jadi pada saat itu kita langsung press conference tanggal 2 itu di kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Itu banyak media yang meliput banyak media meliput. Banyak media meliput. Berarti termasuk ada TVRI. Informasinya ada di media. Nah, kemudian tanggal 2 itu kita langsung upload di web halaman KPU terkait dengan informasi atau pemberitahuan atau pengumuman terkait dengan pendaftaran calon komisioner KPU Kota Padang. Jadi sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, itu proses masa pendaftaran dan pengumuman itu tanggal 2 sampai tanggal 13. Tanggal 13 Februari 2024. Nah, kemudian memang di minggu pertama itu memang dihadapkan adanya libur panjang. Libur panjang. Jadi kan kita press conference-nya hari Minggu, tanggal 2 ya, hari Minggu tanggal 2. Kemudian cuma 3 hari kerja waktu itu, Senin, Selasa, Rabu. Sebab Kamis, Jumat waktu itu libur. Jadi bagi calon komisioner KPU Kota Padang yang ingin mendaftar, itu kan dia harus melengkapi dokumen-dokumen yang sesuai dengan pengumuman yang telah kita umumkan di berbagai media dan di laman web KPU. Jadi
dokumen-dokumen yang membutuhkan waktu untuk diurus atau didapatkan oleh calon komisioner ini adalah seperti surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan surat keterangan narkoba serta surat dari pengadilan negeri. Karena tidak terkait dengan tidak pernah berkasus pidana ya. Jadi ruang itu cuma 3 hari mereka untuk bisa mengurus. Jadi hari Kamis cuma nggak bisa mengurus. Jadi sampai hari dari tanggal 2 Februari itu kita membuka pengumuman dan pendaftaran, itu sampai minggu depannya hari Senin ya, itu kurang dari 10 orang, sekitar 7 hari itu masih kurang 10 orang yang mendaftar yang menyerahkan dokumen. Kalau ke kurang sekretariat. 10 orang berpotensi diperpanjang. Diperpanjang. Kemudian hari Minggu setahu saya hari Minggu itu masih 10 orang yang menyerahkan berkas. Cuma yang mengupload, yang membuat akun Siakba itu udah mencapai 630. Oh banyak juga berarti kan. 160. Berarti kan kalau minim informasi itu terbantahkan. Jadi intinya ada 600-an iya, orang. jadi orang yang membuat akun Siakba itu udah mencapai 630-an. 630-an. Artinya masyarakat atau calon komisioner ini banyak yang sudah mengetahui ada pembukaan pendaftaran calon komisioner KPU Kota Padang. Jadi jadi argumentasi yang mengatakan minimnya informasi itu kurang, saya pikir nggak tepat juga. Iya, betul. Tepat juga. Karena memang yang membuat akun Siakba itu lebih dari 600. Di luar prediksi kita. Namun memang kita melihat ya, yang membuat akun Siakba itu banyak juga yang sebenarnya job seeker ya. Karena ternyata informasi ini ada di informasi loker gitu loh Bang. Iya, informasi loker. Jadi berarti masih kayak dulu ya, masih ada yang beranggapan ini sama seperti lowongan kerja pada umumnya ya. Jadi banyak yang job seeker. Berarti banyak yang di bawah umur juga banyak nggak? Di bawah umur. Oh ya. Banyak di bawah umur. Nah, namun menjelang 2 hari penutupan pendaftaran, hari Senin dan Selasa, itu baru banyak yang menyerahkan berkas. Rame ya? Rame yang menyerahkan berkas. Sehingga di 2 hari menjelang penutupan pendaftaran, hari Senin kan 2 hari menjelang penutupan. Kalau hari Selasanya kan batas akhir tuh, akhir masa pendaftaran. Jadi hari Senin itu udah lebih sekitar 70 orang yang menyerahkan berkas. Udah mencapai lah ya kuotanya. Sampailah hari terakhir tanggal 13 hari Selasa itu jam 23:59 WIB itu yang menyerahkan berkas sudah mencapai 120 orang. Banyak juga itu. Berat juga nih kerja tim misalnya. Jadi 120 orang ini juga kita verifikasi lah dokumennya. Dan yang mendaftar dari 120 orang itu sebanyak 33 orang ya nggak salah perempuan dengan tingkat keterwakilan perempuan sebanyak 27,5%. Belum sampai 30%. Nggak sampai 30, tapi nggak wajib. Yang 30% itu kan dianjurkan dalam peraturan memperhatikan. Jadi 120 orang inilah kita verifikasi sampai hari ini. Sampai hari ini masa penetapan calon komisioner KPU Kota Padang untuk bisa mengikuti tahap selanjutnya. Habis ini apa ini? Habis administrasi? Jadi yang kita verifikasi administrasinya ini kan sekarang kan ada 120. Jadi dari 120 ini berdasarkan ketentuan PKPU-nya kan kita maksimal bisa mengambilnya dari 120 itu sebanyak 20 kali kebutuhan. Berarti 20 kali 5. Kebutuhan. 20 kali kebutuhan berarti sekitar 100 ya. 100 orang ya. Cuma itu kan maksimal. Tapi belum tentu yang 100 itu terpenuhi kotanya. Karena bisa saja ya dari 120 orang itu lebih dari 20 yang tidak memenuhi syarat secara administratif. Misal tidak cukup umur. Kedua, kelengkapan administrasinya tidak cukup. Materai aja kurang. Materai misalnya. Itu udah gugur ya? Gugur.
Karena kan kita juga harus memperhatikan kelengkapan administrasi. Iya. Nah, jadi kemungkinan kalau dari hasil verifikasi kita ya, kemungkinan lebih dari 20 orang yang tidak memenuhi syarat secara administratif. Ini belum final ya? Belum final. Belum nanti ada kan angka pasti nih belum ya? angka pasti. Nanti nanti malam seluruh komisioner akan melakukan pleno untuk menetapkan itu dan langsung mengumumkan mungkin di tengah malam nanti. Di tengah malam. Karena memang kan pengumumannya kan tanggal 22. Oke, oh besok tanggal 22. Jadi hari ini penetapan, besok adalah pengumuman. Saya nggak tahu nih apakah nanti malam atau besok pagi. Oke, tim selnya belum hadir semua nih? Belum hadir. nanti malam kita menetapkan. Oke, berarti banyak yang deg-degan hari ini ya, menunggu hasil seleksi administrasi. Ya. Jadi yang lolos seleksi administrasi ini nanti akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tes ya? CAT. Oke, ada CAT. CAT kita laksanakan di laboratorium UNP. Itu kapan rencananya? Itu tanggal 25. 25, masih dalam bulan ini 25, juga. Ya. Jadi di dalam tahapan yang diberikan oleh KPU itu CAT dan ujian psikologi itu di range waktu tanggal 25 sampai tanggal 23. Oke. Karena memang kalau di kita mungkin nggak akan terpakai periodik itu, karena kita cuma satu kota Padang. Yeah. Tapi yang provinsi lain seperti Maluku Utara, itu dia ada tiga kelompok timsel. Ada timsel KPU provinsi, ada timsel kabupaten kota, ada 2 zona dia. Oke, banyak. Jadi mungkin banyak karena kita beriringan waktunya di gelombang yang itu. Di gelombang ini 12 kan KPU Kota Padang, kalau untuk Sumbar ini yang terakhir ya? Ini yang terakhir. Karena yang dari kabupaten kota lainnya sudah. Dari 19 kabupaten kota. Ya, jadi yang 18-nya udah selesai. Oke, tinggal Kota Padang inilah yang terakhir karena AMJ-nya di bulan Mei nggak salah saya. Ya ini memang saya ingat nih ada yang banyak yang komentar juga di media sosial ataupun yang DM juga kan, yang soal job seeker tadi ada yang nanya itu formasinya apa aja katanya. Itu formasinya apa aja yang dibuka, berapa orang nanti yang diterima, berapa orang yang diterima gitu. Saya ketawa aja ini. Saya suruh baca Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Sebenarnya kalau mereka membaca pengumuman, mereka harusnya mengerti. Iya, benar. Di situ ada syarat-syarat. Di situ ada syaratnya, ya kan? Umur minimalnya berapa. Harusnya mereka mengerti. Mungkin karena ini banyak juga diinfokan di media sosialnya, loker-loker gitu. Jadi orang berpikir ini orang begitu. Mungkin katanya sepertinya PNS nih katanya. Iya, mungkin. Jadi begitu ya, teman pemilih. Saat ini kita akan menunggu penetapan dari tim seleksi untuk hasil seleksi administrasi. Siapa yang akan lolos untuk ke tahap berikutnya itu tes CAT. Setelah CAT nanti ada lagi psikologi. Setelah psikologi, dari hasil CAT dan tes psikologi ini nanti komisioner menetapkan sebanyak 4 kali kebutuhan. 4 kali kebutuhan. 4 kali kebutuhan berarti 20 orang. 20 orang. 20 orang inilah nanti yang akan mengikuti proses selanjutnya, itu tes wawancara dan tes kesehatan. Nanti terakhir ada lagi fit and proper testnya ya. Fit and proper test itu yang setelah wawancara dan kesehatan. Setelah wawancara nanti fit and proper testnya oleh KPU RI. Oleh KPU RI. Biasanya KPU RI akan mendelegasikan ke KPU provinsi biasanya. Betul. Jadi nanti tugas kita sebagai timsel hanya sampai tahap 10 besar. 10 besar. Jadi dari 20 orang itu nanti akan tereliminasi ya. 10 karena kita akan karena penugasan kita sampai tahap 10 besar. Jadi 10 besar inilah nanti yang kita serahkan ke KPU RI untuk dilakukan fit and proper test. Nah, sampai di situ tugas kita sebagai timsel selesai. Berarti kira-kira kapan nih Bang selesainya seluruh rangkaian tes ini, dan kira-kira kapan nih dilantiknya anggota KPU Kota Padang untuk periode 2024-2029 ini? Ini kan kalau tahapan kita sampai awal Maret. Sampai awal Maret ya? Sampai awal Maret. Cuma kalau pelantikan ya, itu tergantung kan RI ya? RI ya. Itu pasti dia akan perhatikan tanggal berapa berakhirnya masa jabatan komisioner ini. Betul. Itu situasi informasi yang bisa kita sampaikan ke tim podcast ya. Tim podcast KPU
Provinsi Sumbar. Dan sekali lagi soal informasi yang katanya minim tadi, sebenarnya kan ini abang sekarang berkantor nih di Hotel Wis ini ya, sejak Februari, awal-awal Februari. Sejak press conference kita udah berkantor di sini. Jadi, cuma press conference-nya kita memakai aula KPU Provinsi. Tapi setelah itu berkantor di sini. Wis ya, sampai sekarang. Sampai tahapan selesai tahapannya. Berarti masih lama dong ya? Masih Dan lama. di pengumuman itu kan sudah ada juga ya dibuka kontak personnya gitu ya, untuk informasi gitu ya. Jadi mungkin memang teman pemilih ini mesti jeli lihat pengumumannya. Di situ tuh selalu ada informasi kontak yang bisa dihubungi ketika kita ingin bertanya. Ke saya pun calon komisioner ini ada juga yang kontak saya, Pak ini boleh nggak kayak gini dokumennya, boleh ini sah nggak? Jadi ada. Boleh ya ditanya-tanya. Cuma gitu. Yang kita sayangkan calon komisioner ini menyerahkan berkas di hari-hari terakhir. Ya, selalu begitu sih. Seharusnya kalau di awal-awal kita bisa memberitahukan kalau ada kekurangan. Iya, benar. Tapi kalau di hari terakhir tentu kita nggak bisa memverifikasi satu-satu. Nggak ada waktu lagi memperbaiki juga kan. Jadi itu makanya waktu di awal kita udah sampaikan ke masyarakat ya, ke publik agar menyerahkan berkas itu di awal-awal. Jangan menjelang penutupan. Kalau di awal-awal, kalau ada kekurangan berkas, ada kesalahan di berkas, itu bisa kita perbaiki. Dan dia bisa menyerahkan kembali yang benarnya. Nah ini kan yang terjadi sekarang kan, karena mungkin dia di akhir-akhir menyerahkan berkas, ada yang tidak cukup berkasnya. Iya betul. Surat kesehatannya mungkin nggak ada, surat keterangan rohania ada yang tidak ada. Jadi udah pasti enggak. Secara administrasi saja tidak mencukupi, tentu nggak mungkin kita loloskan. Oke, baik begitu ya. Terima kasih Bang atas waktunya. Dan teman pemilih, selalu saja informasi itu ada di website kita, di media sosial kita. Jadi terus pantau, karena siapa tahu nanti ada kesempatan lagi untuk bergabung dengan KPU Provinsi Sumatera Barat. Baik, terima kasih Bang Ulya, dan sukses buat pekerjaannya nih sebagai tim sel. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.